Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfiriani. Saya mengambil Project Based Internship Analis Intelijen Bisnis Bank Muamalat, yang mana saya lulusan baru jurusan akuntansi dari Universitas Riau dengan pengalaman pengelolaan keuangan dan administrasi, yang mana saya pernah magang di PT Mandiri Sertifikasi Internasional bagian Departemen Akuntansi. Lalu saya ada freelance Puskesmas Harapan Raya sebagai admin pasien BPJS. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya terampil dalam analis laporan keuangan, administrasi data, dan manajemen keuangan organisasi. Saya individu yang teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara profesional, baik secara tim maupun individu. Di case studi pertama, tugas terakhir dalam Project Based Internship Bank Muamalat ini, saya disuruh menentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan. Yang pertama ialah tabel customer, tabel produk, tabel order, dan tabel produk kategori. Adapun hasil dari jawaban dari case pertama mengenai primary key, ada tabel customer, itu primary key-nya adalah choose_email. Lalu tabel kedua produk, primary key-nya ialah product_name. Lalu tabel ketiga order ialah bisa kita gunakan order_date dan choose_email. Lalu di tabel produk kategori itu primary key-nya ialah kategori_name. Adapun hasil dari jawaban untuk case studi kedua mengenai relationships tabel, yang pertama ada customer to order, yang mana relationship antara tabel customer dan order adalah one to many, di mana satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Lalu yang kedua, product to order. Relationship antara tabel produk dan order adalah money to money, di mana satu produk dapat muncul di banyak pesanan dan satu pesanan dapat berisi banyak produk. Ini biasanya diimplementasikan dengan tabel Johnson, misalnya order details. Lalu yang ketiga, ada product to product kategori, di mana relationship antara tabel produk dan produk kategori adalah money to one, di mana satu produk hanya dapat memiliki satu kategori, tetapi satu kategori dapat memiliki banyak produk. Lalu case studi ketiga, sebagai BI analis PT Sejahtera Bersama, saya disuruh membuat sebuah tabel master yang berisikan informasi customer email, customer city, order date, order quantity, product name, product price, produk kategori name, dan total sales, yang mana akan saya cantumkan link hasil saya membuat tabel master di PPT tersebut. Berikut linknya. Lalu di case studi keempat, berdasarkan hasil tabel master yang dibuat pada case studi ketiga, saya disuruh membuat visualisasi yang menampilkan data penjualan tersebut, yang mana visualisasi tersebut harus berisi minimal ada total keseluruhan sales, ada total keseluruhan sales berdasarkan kategori produk, ada total sales berdasarkan kuota, total quantity berdasarkan kota, top 5 kategori produk yang paling tinggi salesnya, dan top 5 kategori produk yang paling tinggi kuantitinya. Berikut hasil dari visualisasi total overall sales bisa dilihat di visual tersebut. Lalu ada visual total sales by kategori, itu berdasarkan kategori, ada kategori sales robot yang paling tinggi dan yang blueprint yang paling rendah. Lalu ada total quantity by kategori, yang e-books yang paling tinggi di atas 3000, lalu yang robots yang paling rendah. Selanjutnya ada total sales by city, ialah di kota Washington salesnya yang paling banyak. Selanjutnya di total quantity by city, di kota Washington kuantitinya juga yang. Lalu ada top 5 sales kategori,
Yang pertama itu ada robots, drones, robot kits, drone kits, dan training video. Lalu ada top 5 quantity categories. Yang pertama ada e-books, yang kedua ada training video, lalu yang ketiga ada blueprints, yang keempat ada drone kits, dan yang kelima ada drones. Lalu di case terakhir saya disuruh memberikan saran dan usulan. Jadi sebagai BI analis dari PT Sejahtera Bersama, yang bisa saya usulkan untuk mempertahankan penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada ialah yang pertama, perusahaan harus fokus pada kategori produk terlaris. Lalu yang kedua, perusahaan harus mengoptimalkan penjualan di kota dengan penjualan yang tinggi. Lalu yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan penjualan di kota dengan potensi. Lalu yang keempat, perusahaan harus mempromosikan produk dengan penjualan dan kuantitas yang tinggi. Lalu yang kelima, perusahaan harus menganalisis pola-pola pembelian. Lalu yang keenam, perusahaan harus mendiversifikasi produk. Lalu yang terakhir, perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis feedback dari pelanggan atau umpan balik dari pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.